Video penjelasan materi Matematika Minat oleh kelompok 5 11 MIPA 4. Materi yang pertama yaitu persamaan lingkaran. Poin yang pertama yaitu pusat AB dengan jari-jari R. Rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh soalnya adalah pusat di 43 dan R 4. Tentukan persamaannya. Maka jawabannya diketahui PAB sama dengan P43, R-nya sama dengan 4. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, jadi X min 4 plus Y min 3 sama dengan 16. Poin yang kedua yaitu pusat di 00 dengan jari-jari R. Rumusnya yaitu X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat sama dengan R kuadrat atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi rumusnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh soalnya yaitu pusat di 00 dan R 2 akar 2, tentukan persamaannya. Jawab PAB sama dengan P00, R-nya 2 akar 2. Maka kita masukkan ke rumus yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita tinggal cari R-nya yaitu R kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat sama dengan 8. Jadi persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Poin yang ketiga yaitu persamaan lingkaran bentuk umum. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY ditambah C. Persamaan di atas koordinat titik pusat lingkaran PAB dan jari-jari R bisa ditentukan oleh PAB sama dengan P min A min B dan R-nya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Contoh soalnya, tentukan PAB dan R pada X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y min 24 sama dengan 0. Jawab, tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan di atas. 2A sama dengan 6, A sama dengan 6 per 2, A sama dengan 3. 2B sama dengan min 8, B sama dengan min 8 per 2, B sama dengan min 4, C sama dengan min 24. Kita masukkan ke PAB sama dengan min A min B sama dengan min 3 min 4. Hasilnya min 3, 4. R-nya yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Kita masukkan angka-angkanya. Akar 3 kuadrat plus min 4 kuadrat min 24. Hasilnya akar 9 plus 16 plus 24 sama dengan akar 49. Jadi R-nya adalah 7. Poin yang keempat, menentukan persamaan lingkaran melalui 3 titik. Contoh soalnya, tentukan persamaan lingkaran yang melalui P10, Q12, dan R21. Jawabannya adalah persamaan lingkaran bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat plus 2AX plus 2BY plus C. Substitusi pada persamaan umum untuk setiap titik. Pertama, titik P10. 1 kuadrat plus 0 kuadrat plus 2A kali 1 plus 2B kali 0 plus C sama dengan 0. Hasilnya 1 plus 0 plus 2A plus 0 plus C sama dengan 0. Jadi persamaan pertama 2A plus C sama dengan min 1. Titik kedua Q12. 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2A kali 1 plus 2B kali 2 plus C sama dengan 0. Hasilnya 1 plus 4
plus 2A plus 4B plus C sama dengan 0. Jadi persamaan kedua 2A plus 4B plus C sama dengan min 5. Ketiga, titik R 21. 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2A kali 2 plus 2B kali 1 plus C sama dengan 0. Hasilnya 5 plus 4A plus 2B plus C sama dengan 0. Jadi persamaan ketiga 4A plus 2B plus C sama dengan min 5. Lanjut, kita eliminasi persamaan 2 dan 3 pada 3. 2A plus 4B plus C sama dengan min 5. 4A plus 2B plus C sama dengan min 5 dikurangi, jadi hasilnya min 2A plus 2B sama dengan 0. Jadi persamaan 4. Lanjut, kita eliminasi persamaan 2 dan 1 pada C. 2A plus 0B plus C sama dengan min 1. 2A plus 4B plus C sama dengan min 5 dikurangi, hasilnya jadi min 4B sama dengan 4. B sama dengan 4 per min 4, hasilnya sama dengan B sama dengan min 1. Lalu kita substitusi B sama dengan min 1 ke persamaan 4. Min 2A plus 2B sama dengan 0. Min 2A plus 2 kali min 1 sama dengan 0. Hasilnya min 2A min 2 sama dengan 0. Kita hilangkan 0-nya, jadi min 2A sama dengan 2, A sama dengan 2 per min 2. Jadi hasilnya A sama dengan min 1. Lanjut, kita substitusi A sama dengan min 1 ke persamaan 1. 2A plus C sama dengan min 1. 2 kali min 1 ditambah C sama dengan min 1. C sama dengan min 1 plus 2. Jadi hasilnya C sama dengan 1. Jadi persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 2Y plus C sama dengan 0. Persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama berpusat pada 0,0 dan yang kedua berpusat di A, B. Yaitu ada di pinggir ada contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung di titik min 3,4 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Dan yang kedua, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 yang melalui titik 1,5. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum menyelesaikan soal yang tadi, di sini saya akan memberikan sedikit materi, yaitu yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran yang melalui satu titik pada lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang melalui titik A, X1, Y1 adalah sebagai berikut. X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu tentukan persamaan garis singgung di titik min 3,4 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Berikut penyelesaiannya. Min 3,4 itu sebagai X1 sama dengan min 3 dan Y1 sama dengan 4. Sehingga persamaan garis singgung di titik min 3,4 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, yaitu X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Di sini kita bisa dapatkan R kuadrat dari 25 di atas. Sehingga kita langsung substitusikan saja, yaitu min 3x tambah satunya itu 4y sama dengan R kuadratnya itu 25. Berikut cara menentukan persamaan garis singgung di titik min 3,4 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Yang kedua,
Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Persamaan garis singgung lingkaran X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat yang melalui sebuah titik yaitu X1 Y1. Persamaannya yaitu X min A kali X1 min A tambah Y min B kali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 yang melalui titik 1,5. Penyelesaiannya yaitu melalui titik 1,5 disebut X1 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 5. Persamaan garis singgung pada lingkaran X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 yaitu X min 2 kali X1 min 2 tambah Y3 kali Y1 min 3 sama dengan 5. Langsung substitusikan saja menjadi X sama dengan 2 1 min 2 tambah Y min 3 kali 5 min 3 sama dengan 5. X min 2 kali min 1 tambah Y min 3, 2 nya itu dari 5 min 3 sama dengan 5. Lalu dikalikan satu per satu. Hasilnya yaitu min X tambah 2 tambah 2Y sama dengan 6 sama dengan 5. Kemudian angka yang ada variabelnya dipindahkan ke depan menjadi min X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 6 sama dengan 5. Kemudian hasilnya yaitu min X tambah 2Y min 4 sama dengan 5. Karena di sini kita mencari persamaan, maka angka konstanta dipindahkan ke belakang yaitu menjadi min X tambah 2Y sama dengan 5 tambah 4. Kemudian langsung dijumlahkan menjadi min X tambah 2Y sama dengan 9. Berikut hasilnya dari soal tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 yang melalui titik 1,5. Kemudian pembahasan soal kedudukan dua lingkaran. Yang pertama, diberikan dua buah lingkaran dengan persamaan lingkaran A X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 dan lingkaran B X kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Tentukan hubungan kedua lingkaran itu dan persamaan tali busurnya, kemudian titik potongnya. Diketahui persamaan lingkaran A X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 dan lingkaran B X kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Tanya hubungan kedua lingkaran, terus persamaan tali busur dan titik potong kedua lingkaran tersebut. Penyelesaiannya yaitu untuk lingkaran A, titik pusatnya yaitu 2,0 diambil dari persamaan lingkaran yaitu X min 2 dan Y kuadrat. Jari-jari lingkaran A sama dengan akar 20 atau bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Kemudian untuk lingkaran B, titik pusatnya yaitu 0,2 diambil dari persamaan X kuadrat dan Y min 2. Jari-jari lingkaran B yaitu akar 20 atau bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Lalu kita akan mencari diskriminan atau jarak antara kedua titik tersebut, yaitu D akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat menjadi D akar 0 min 2 kuadrat tambah 2 min 0 kuadrat sama dengan akar 4 plus 4 atau disederhanakan 2 akar 2. Lalu dieliminasi menjadi LA sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4X min 16 sama dengan 0 dan lingkaran B sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 4Y min 16 sama dengan 0. Kemudian hasilnya
X kuadrat dan X kuadrat habis, kemudian Y kuadrat dan Y kuadrat habis, dan min 16 dan min 16 habis, dan hasilnya menjadi min 4X tambah 4Y sama dengan 0. Kemudian hasilnya dipindah ruaskan menjadi 4Y sama dengan 0 tambah 4X atau 4Y sama dengan 4X. Dan kemudian menjadi Y sama dengan X. Lalu kita substitusikan Y sama dengan X ke persamaan lingkaran A menjadi X kuadrat tambah X kuadrat min 4X min 16 sama dengan 0 menjadi 2X kuadrat min 4X min 16 sama dengan 0. Lalu dibagi 2 menjadi X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Dan kita faktorkan menjadi X min 4 dan X plus 2 sama dengan 0. Kemudian X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 2. Karena persamaan tali busurnya yaitu Y sama dengan X atau Y sama dengan nilai X dan X sama dengan nilai Y, maka X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan min 2, dan Y2 sama dengan min 2. Titik potong kedua lingkaran tersebut adalah 4,4 dan min 2,2. Kesimpulan dari yang ditanyakan hubungan kedua lingkaran yaitu berpotongan di dua titik karena diskriminan lebih besar dari R1 min R2 dan lebih kecil dari R1 plus R2. Kemudian persamaan tali busurnya yaitu X sama dengan Y, Y sama dengan X. Kemudian titik potong kedua lingkaran tersebut yaitu 4,4 dan min 2, min 2. Yang kedua diberikan dua buah lingkaran dengan persamaan lingkaran A X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 8Y plus 11 sama dengan 0, dan lingkaran B X kuadrat plus Y kuadrat min 20X min 8Y tambah 91 sama dengan 0. Buktikan bahwa lingkaran A dan lingkaran B bersinggungan di titik 5,4 dan tentukan persamaan garis singgungnya di titik itu. Diketahui lingkaran A dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 8Y plus 11 sama dengan 0, dan lingkaran B X kuadrat tambah Y kuadrat min 20X min 8Y plus 91 sama dengan 0, dan ditanya buktikan bahwa lingkaran tersebut bersinggungan di titik 5,4 dan tentukan garis singgungnya. Lalu penyelesaiannya yaitu titik pusat dari lingkaran A yaitu 2,4 diambil dari 4X dikali min setengah dan 8Y dikali min setengah. Lalu kita dapatkan jari-jarinya yaitu akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat min C. C di sini kita dapatkan dari 11 di persamaan lingkaran A dan dapat kita hasilkan yaitu akar 9 atau juga 3. Kemudian titik pusat lingkaran B yaitu 10,4 diambil dari 20X dikali min setengah dan 8Y dikali min setengah. Jari-jarinya dapat kita hasilkan yaitu akar 25 atau juga 5. Lalu kita eliminasi dua persamaan tersebut yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 8Y plus 11 sama dengan 0, dan X kuadrat plus Y kuadrat min 20X min 8Y plus 91 sama dengan 0. Lalu dikurangkan menjadi X kuadrat dan X kuadrat habis, kemudian Y kuadrat dan Y kuadrat habis, 8Y dan min 8Y habis. Lalu kita dapat hasilkan 16X min 80 sama dengan 0, dan bisa kita sederhanakan menjadi X sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 5 ke persamaan lingkaran A yaitu 5 kuadrat plus Y kuadrat min 4,4
kali 5 min 8y plus 11 sama dengan 0. Jadi y kuadrat min 8y plus 16 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi y min 4 dan y min 4 sama dengan 0. Sama dengan y min 4 atau y min 4. Karena x tadi sudah ditemukan, x sama dengan 5 dan y sama dengan 5. Jadi titik potong dari kedua lingkaran tersebut adalah 5,4. Dan terbukti. Kemudian persamaan garis singgungnya yaitu x sama dengan 5. Yang kedua yaitu polinomial. Nilai fungsi polinomial, yaitu jika suatu polinom dilambangkan dengan px, maka nilai polinom atau suku banyak itu untuk x sama dengan 2 adalah p dari 2. Oke teman-teman, supaya kita makin paham mengenai materi polinomial, terutama nilai fungsi dari polinomial sendiri, mari kita kerjakan soal yang telah saya sediakan. Di sini ada soal yaitu px sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Pertanyaannya nilai dari p ketika x-nya itu sama dengan minus 2. Maka nilai dari x ini kita substitusikan langsung kepada persamaan yang ini, atau seperti ini. Px sama dengan min 2 kuadrat dikurang dengan min 2 dikali min 2 yang ditambah dengan 1. Min 2 kuadrat itu 4, min 2 kali min 2 itu plus 4, kemudian ditambah dengan 1. Maka hasilnya yaitu 9. Terima kasih teman-teman. Polinomial identik. Dua suku banyak atau polinomial dikatakan sama atau identik jika keduanya mempunyai derajat yang sama dan koefisien-koefisien suku sejenis sama. Oke teman-teman, supaya kita makin paham mengenai materi polinomial identik, mari kita kerjakan soal nomor 2 berikut ini. Yang dimaksud dengan polinomial identik yaitu ruas kanan dengan ruas kiri kita sama dengankan nilainya. Maksudnya seperti pada soal berikut ini, kita kalikan dulu persamaan yang terdapat di ruas kanan, yang kemudian akan menghasilkan persamaan yaitu x pangkat 4, kemudian ditambah dengan b ditambah 2x pangkat 3, kemudian ditambah dengan 2b plus 4 x pangkat 2, kemudian ditambah dengan 3b plus 2 dikali x ditambah dengan 3. Dan ruas kanan kita tinggal tulis ulang, ruas kiri tinggal kita tulis ulang. Oke, yang memiliki pangkat yang sama atau x yang atau nilai koefisien yang memiliki x atau variabelnya pangkatnya sama antara ruas kanan dan ruas kiri, maka bisa kita sama dengankan. Seperti contohnya koefisien dari x pangkat 3 di ruas kiri kita sama dengankan dengan koefisien x pangkat 3 di ruas kanan. A sama dengan b tambah 2, kemudian koefisien dari x pangkat 2 nya min 4 sama dengan 2b plus 4. Kita bisa menemukan nilai b dari sini. 4 ini kita pindah ruaskan ke kiri jadi minus 8 sama dengan 2b, maka nilai b nya itu minus 4. Oke, selanjutnya kita substitusikan nilai b ini ke persamaan yang pertama, a sama dengan minus 4 ditambah 2. Oke, selanjutnya minus 4 ditambah 2 itu kan minus 2 ya, maka kita bisa mengetahui atau kita bisa mencari atau kita bisa mendapatkan nilai a dan b tersebut melalui cara seperti ini. Maka nilai a sama dengan minus 2 dan nilai b itu sama dengan minus 4. Oke, terima kasih. Sifat operasi aljabar polinomial. Jika px adalah polinomial derajat n dan qx adalah polinomial derajat m, maka berlaku hubungan berikut. 1. Derajat dari pnx plus minus qmx adalah derajat n jika n lebih besar dari m, atau derajat m jika n lebih kecil dari m. 2. Derajat dari pnx dikali dengan qmx adalah n ditambah m. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada materi sifat operasi aljabar pada polinomial. Di sini ada soal yaitu px sama dengan x pangkat 3 min 2x min 1 serta qx sama dengan 3x kuadrat minus 5. Tentukan a px ditambah qx, b px min qx, dan c px dikali qx. Oke, untuk yang a sendiri kita tinggal menambahkan nilai px dan qx. Px ditambah dengan qx, maka x pangkat 3
min 2x min 1 ditambah dengan 3x kuadrat minus 5. Kita tinggal menambahkan koefisien yang memiliki pangkat x-nya yang sama. Seperti di sini contohnya x pangkat 3 tidak yang sama, maka tinggal kita turunkan saja. Kemudian 3x kuadrat juga sama, tidak ada yang sama, maka tidak ada yang perlu kita tambahkan. Kemudian begitu pun dengan min 2x. Nah, kemudian minus 1 bisa kita kurangkan dengan minus 5, maka minus 1 ditambah minus 5 yaitu minus 6. Oke, kemudian yang B, px minus qx. Lakukan cara yang sama. X pangkat 3 min 2x min 1 dikurangi dengan, jangan lupa pakai tanda kurung supaya karena bagaimanapun nilai minus ini tuh berlaku untuk semua bagian nilai qx, maka nilai minus ini harus kita kali pelangi dengan nilai qx seperti itu. Menjadi x pangkat 3 min 2x minus 1, minus ini kita kalikan kepada nilai qx menjadi min 3x kuadrat, kemudian minus dikali minus 5 itu menjadi positif 5. Tinggal kita tambahkan, lakukan seperti halnya soal yang A. X pangkat 3 tidak ada yang perlu kita tambahkan, kemudian min 3x kuadrat pun sama, kemudian min 2x pun sama, namun min 1 bisa kita tambahkan dengan 5. Min 1 tambah 5 itu plus 4. Oke, kemudian kita lanjutkan kepada soal yang C. Px dikali dengan qx. Tulis dulu soalnya. X pangkat 3 min 2x min 1 dikali dengan 3x kuadrat min 5. Caranya tinggal kita kali pelangi saja. Contohnya x pangkat 3 ini kita kalikan dengan 3x kuadrat dulu menjadi 3x pangkat 5. Kemudian x pangkat 3 ini kita kalikan dengan minus 5 menjadi 5 x pangkat 3. Kemudian min 2x ini kita kalikan dengan ini, yang akan menghasilkan minus 6x pangkat 3. Kemudian min 2x ini kita kalikan dengan minus 5 menjadi plus 10x. Kemudian minus 1 kita kalikan dengan 3x kuadrat menjadi min 3x kuadrat, dan min 1 kita kalikan dengan min 5 jadi plus 5. Tinggal kita tambahkan 3x pangkat 5 yang bisa kita tambahkan ya menjadi minus 11x pangkat 3, kemudian min 3x kuadrat, kemudian plus 10x ditambah dengan 5. Oke, begitu penjelasan mengenai sifat operasi aljabar materi polinomial. Teorema sisa. Jika suku banyak px dibagi dengan x min k, maka sisanya adalah p dari k. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas materi polinomial mengenai cara menentukan hasil dan sisa dari suatu persamaan polinomial jika dibagi oleh angka tertentu seperti itu. Oke, supaya lebih paham kita kerjakan soal yang telah saya sediakan. Di sini ada soal yaitu 3x pangkat 2 minus 2x minus 7 dibagi oleh x min 3, tentukan hasil dan sisa. Kita akan lakukan dengan dua cara, yaitu cara Horner dan cara pembagian biasa. Yang pertama itu cara Horner. Kita tinggal merubah x min 3 ini menjadi x min 3 sama dengan 0, jadi kita samadangankan dengan 0, maka nilai x itu jadi 3. Caranya kita tinggal tuliskan koefisien-koefisien dari setiap x, kemudian cos theta juga jangan lupa kita tulis. Karena di sini x-nya itu sama dengan 3, maka kita taruh 3-nya di sini. 3 yang di sini turun ke bawah sehingga menjadi 3. 3 itu 3 yang di bawah ini kita kalikan dengan 3 yang di sini menjadi 9. Minus 2 ditambah dengan 9 itu 7. 7 dikali dengan 3 itu 21. Kemudian minus 7 ditambah dengan 21 itu 14. Maka ini adalah sisa dan ini adalah hasil, atau bisa kita tuliskan menjadi 3x plus 7. Ini adalah hasil. Sekarang kita coba menggunakan cara pembagian biasa, yaitu 3x kuadrat minus 2x minus 7 kita bagi dengan x min 3. Nah, caranya itu kira-kira perkalian berapa sih yang akan menghasilkan 3x kuadrat? Nah, dari nilai x ini supaya kita menghasilkan 3x kuadrat berarti kita harus mengalihkan dengan 3x, maka 3x dikali 3
3x dikali dengan x itu kan menjadi 3x kuadrat ya. Kemudian 3x dikali min 3 itu menjadi minus 9x. Kemudian kita tinggal kurangi, yang ini habis, yang ini minus 2x min 9x menjadi 7x minus 7, ini tinggal turun lagi ke bawah. Supaya mendapat 7x kita harus mengalihkan x ini dengan berapa? Dengan 7 dikali x itu 7x, kemudian 7 dikali dengan minus 3 itu berapa? Minus 21. Sama, tinggal kita kurangi, minus 7 dikurang dengan minus 21 jadi 14. Ini adalah sisa dan ini adalah hasil. Terbukti hasilnya sama. Menggunakan cara Horner, sisanya 14 dan hasilnya 3x plus 7. Menggunakan pembagian biasa, hasilnya 3x plus 7 dan sisanya 14. Dan sekarang telah terbukti ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Teorema faktor. Suku banyak PX mempunyai faktor X min K jika PK sama dengan 0. Sebaliknya, jika X min K adalah faktor dari PX, maka K adalah akar dari PX sama dengan 0 atau PK sama dengan 0. Oke teman-teman, supaya kita makin paham mengenai materi polinomial, terutama cara menentukan faktor rasional lainnya dari suatu persamaan polinomial serta cara menentukan himpunan penyelesaiannya, mari kita bahas pertanyaan atau soal yang telah saya sediakan. Pertanyaannya yaitu tentukan faktor rasional lainnya dari x kuadrat min 5x plus 6 serta himpunan penyelesaiannya. Nah, cara pertama yang akan kita lakukan yaitu kita harus mencari perkalian berapa saja yang akan menghasilkan koefisien dari x pangkat tertinggi kemudian konstanta. Dan di sini kita mengetahui bahwa untuk menemukan 1 dan 6 kita itu bisa mengalihkan plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, kemudian plus minus 6. Yang kemudian angka yang telah kita temukan tadi kita substitusikan satu-satu kepada persamaan polinomialnya. Ketika x nya itu sama dengan 1, maka hasilnya bukan 0. Nah, jika hasilnya bukan 0, berarti itu bukan salah satu faktor dari polinomial. Kemudian kita coba ketika x nya itu sama dengan minus 2. Oh maaf, kita coba ketika x itu plus 2 ya. Kita coba 2 kuadrat itu 4, kemudian min 5 dikali dengan 2 itu minus 10 ditambah dengan 6. Hasilnya 0 tidak? Hasilnya 0. Berarti ini merupakan salah satu faktor dari polinomial. Kemudian juga kita coba ketika x nya itu sama dengan plus 3 ya. Kita coba 3 kuadrat minus 5 dikali 3 ditambah dengan 6. 3 kuadrat itu 9, kemudian minus 5 dikali 3 itu minus 15 ditambah dengan 6, hasilnya 0. Berarti ini pun sama, yaitu salah satu faktor dari suatu polinomial. Nah, sekarang kita lakukan cara Horner. Nah, cara Horner itu seperti apa sih? Jadi seperti ini. Kita tinggal tuliskan koefisien-koefisien dari setiap x, berarti 1, minus 5, serta 6. Kemudian ketika x nya itu 2, kita taruh di sini. Angka 1 ini kita turun ke bawah, maka di sini jadi 1. 1 dikali dengan 2, kita kali menjadi 2. Minus 5 ditambah dengan 2 itu minus 3. Kita kalikan minus 6, hasilnya 0. Betul. Ketika hasilnya 0 berarti terbukti bahwa x sama dengan 2 itu merupakan salah satu faktor dari polinomial. Kemudian kita lanjutkan ketika x nya itu sama dengan 3. Satunya turun ke bawah, 1 dikali 3 itu 3, kemudian kita tambahkan, hasilnya akan menjadi 0. Betul sekali. Maka faktor rasional dari x kuadrat min 5x plus 6 itu yaitu x minus 2 dikali dengan x minus 3. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk cara menentukan HP nya sendiri, maka HP yaitu 2,3 kita dapat dari nilai yang ini. Untuk faktornya sendiri kita tinggal sama dengankan atau kita tinggal pindahkan angka ini ke ruas sebelah kiri supaya kita mendapatkan x minus 3 seperti itu. Begitupun dengan x min 2 supaya kita mendapatkan faktor rasionalnya, dan jika kita kalikan hasilnya akan menjadi persamaannya. Untuk cara menentukan HP kita tinggal memasukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, sekian fungsi pecahan sebagian.
Untuk setiap faktor linear AX plus B pada penyebut, terdapat satu pecahan dalam bentuk A per AX plus B di mana A konstanta, seperti contoh pada gambar. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan kepada materi cara menentukan fungsi pecahan sebagian dari suatu polinomial. Lanjut kita kerjakan kepada soal yang telah saya sediakan. Tentukan nilai A dan B dari X-12 per X-2 dikali dengan X plus 3. Maka cara yang harus kita lakukan, kita memecah bentuk ini menjadi A dibagi X-2 ditambah dengan B dibagi dengan X plus 3. Kemudian supaya bisa ditambah, maka kita harus samakan bagian bawahnya menjadi X minus 2 dikali dengan X plus 3, yang atas A dikali X plus 3 ditambah dengan B dikali dengan X min 2. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal kali pelangi satu-satu menjadi AX plus 3A ditambah dengan BX min 2B per X min 2 dikali dengan X plus 3. Kemudian yang memiliki variabel X kita tinggal keluarkan menjadi A plus B dikali dengan X ditambah dengan 3A min 2B. X min 2 dikali X plus 3. Oke, kemudian setelah ini kita tinggal sama dengankan ruas kanan dengan ruas kiri. Kita tinggal sama dengankan seperti contohnya di sini memiliki di sini adalah koefisien dari X pangkat 1, kita samakan dengan koefisien X pangkat 1 di ruas sebelah kiri. Maka akan menjadi A plus B sama dengan 1, kemudian 3A min 2B sama dengan minus 12. Sekarang kita tinggal lakukan eliminasi. Persamaan yang pertama kita kalikan dengan 3 karena saya ingin mengeliminasi nilai A, menjadi 3A plus 3B sama dengan 3, yang bawah dikali dengan 1. Kita eliminasi A, maka dikurangi 3 min 2B menjadi 5B, kemudian 3 min 12 menjadi 15. Maka nilai B nya itu adalah 3. Sekarang nilai B ini kita substitusikan kepada persamaan yang pertama, maka menjadi A ditambah 3 sama dengan 1, maka A nya itu menjadi minus 2. Sekarang nilai A dan B ini yang telah kita dapatkan kita substitusikan kepada persamaan awal, maka jawabannya menjadi minus 2 dibagi dengan X min 2 ditambah dengan 3 dibagi dengan X plus 3. Oke, sekian teman-teman, terima kasih.